Halo sahabat idola anak RRI Pro 1 Denpasar. Aku Farhan. Dan aku Farah. Hari ini kita punya drama radio seru banget. Ada petualangan, Ada tawa, dan ada perpisahan yang bikin hangat di hati. Penasaran kan ya? Hehehe. judulnya Jejak Roda, Jejak Sahabat. Diperankan oleh anak-anak hebat dari sekolah Mutiara Jimbaran. Yuk kita saksikan dan dengarkan ceritanya. Selamat mendengarkan. Liburan paling seru itu kalau naik sepeda keliling hutan. Ayo teman-teman. Aku ikut ya, tapi kalau aku capek aku nyanyi ya. Jangan berisik berlebihan, bisa bikin hewan datang. Tenang Zahra, kita jaga hutan, hutan jaga kita. Jaraknya 2 km. Kalau stabil 10 menit sampai. Kinan selalu pakai hitungan. Sahabat datang dan pergi, tapi hati tetap satu janji. Walau jauh, walau tak jumpa, doa kita tetap bersama. Ini hutan bukan panggung konser, Bian. Suara apa itu? Semua berhenti, jangan panik. Pelan-pelan mundur. Tarik nafas. Pegang sepeda kalian. Ayo mundur. Sepertinya lusa. Kita aman kalau tenang. Teman-teman, tadi itu suara apa ya? Iya, kok kayak ada yang ngikutin Banyu dan sahabat-sahabatnya di hutan? Duh, dari penasaran kan ceritanya? Tapi sabar dulu ya. Kami akan kembali setelah yang mau lewat dulu ya, teman-teman. Tetap di Idola Anak RRI Pro 1 Denpasar. Anak seringkali kesulitan bangun pagi, sedangkan orang tua sibuk menggedor-gedor kamar tidur anak untuk membangunkannya dari mimpi panjangnya. Selain itu, kesulitan pun juga kita alami ketika alarm tidak mampu membangunkan anak-anak untuk memulai beraktivitas. Namun, hasil penelitian terbaru menunjukkan suara seorang ibu lebih efektif membangunkan anak dibandingkan nyaringnya suara alarm. Hasil penelitian dipublikasikan di Journal of Pediatrics menunjukkan anak-anak yang tertidur 3 kali lebih mungkin bangun karena suara ibu mereka daripada alarm bernada tinggi. Temuan menarik lainnya, anak-anak yang bangun karena suara ibu bangkit dari tempat tidur lebih cepat daripada bangun karena bunyi alarm. Anak yang bangun akibat suara ibu bangkit sekitar 18 hingga 28 detik saja. Dan sedangkan mereka yang bangun karena suara alarm membutuhkan waktu sekitar 5 menit untuk bisa beranjak dari kasur. Bagi para ibu, berbanggalah karena suara Anda sangat efektif menjadi alarm alami bagi anak Anda ketika ia terlambat bangun. Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum? Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya. Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita. Ih, nih. Adek kamu jajannya kuat juga ya? Lumayan. Tapi ketimbang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih. Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau Di nggak? mana tuh? Ada. Ada Cikbul. Apalagi tuh Cikbul? Ciki ngebul. Papa nggak gaul sih. Bisa aja nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul. Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu? Oh ya? Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Nggak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan. Ngeri juga ya. Kakak, aku mau bawa. Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya. Gimana kalau kita main domikado? Mau nggak? Yuk. Domikado. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya. Denpasar pagi ini. Wah, deg-degan tapi seru guys.
Aku hampir nyanyi lagu pamitan tadi. Hehe. Untung enggak. Jawabanku salah. Benar ya, Kinan? Mohon perhatian, bel tanda masuk sudah berbunyi. Peserta didik agar masuk kelas dengan tertib. Bapak Ibu guru akan segera masuk kelas. Selamat belajar, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jawabanku salah, tapi niatnya kan benar ya, Kinan? Yang penting belajar, Bian. Kita ini beda-beda, tapi saling melengkapi. Teman-teman, aku mau cerita. Ayahku harus pindah kerja ke Turki. Aku ikut beliau. Berarti nggak bisa denger aku nyanyi lagi dong. Huhu. Kamu harus janji tetap ingat kita ya, Sahika. Aku janji, kalian selalu di hati aku. Petualangan kita nggak akan berhenti, walau jaraknya jauh. Iya, selalu. Aduh, Sahika harus pindah jauh ya, teman-teman. Iya, rasanya sedih banget kalau harus berpisah sama sahabat. Tapi ceritanya belum selesai loh. Masih ada kejutan yang bikin kita mikir dan tersenyum lagi. Kami akan kembali setelah yang mau lewat dulu ya, teman-teman. Jangan kemana-mana, tetap di Idola Anak RRI Pro 1 Denpasar. Gadget adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat. USU Indonesia resmi umum. Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima rapor, tiru tuh adik kamu. Selalu juara 1. 33 atlet. Jam berapa ini? Kamu baru pulang? Lihat adik kamu. Gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adik kayaknya lebih butuh deh. Aku tak sempurna. Jangan suka membedakan anak. Semua anak itu istimewa. Akan kurayakan apa adanya. Bunda. Gimana Kak pesta ulang tahunnya? Asik. Dikasih ini Bun. Oh, makanan. Satu untuk aku Bun, satunya untuk adik. Makasih. Ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya? Punya adik sudah aku minum Bun. Habisnya aku suka banget sih. Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya. Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak? Denpasar siang ini. Sahika pamit mau ke Turki karena ikut ayahnya yang ditugaskan jadi konsulat di Turki. Farah ikut sedih ya. Iya, hai teman-teman, kembali lagi bersama saya
Farhan, dan Farah di acara Idola Anak. Cerita dramanya makin seru ya Farah. Yuk kita lanjutkan lagi. Selamat mendengarkan. Sebenarnya aku juga mau bilang, waktu SMP nanti aku dapat beasiswa. Aku harus sekolah di Bandung. Loh, satu-satu pergi. Berarti kita harus makin kuat. Kita mungkin berpisah tempat, tapi persahabatan tidak pernah pindah. Jarak tak memutus persahabatan. Aku suka berpetualang. Aku suka berhitung. Aku suka melindungi. Aku suka bermimpi. Kita punya bakat berbeda ya. Aku suka nyanyi. Hehe. Nanti walau jauh kita terus berkabar ya sahabatku. Jangan lupain aku ya. Iya. Ayo, senyum, jangan nangis. Ntar pendengar RRI juga nangis loh. Wah, teman-teman, seru ya drama anaknya. Kadang hidup mempertemukan kita, lalu mengajarkan arti perpisahan. Tapi, persahabatan sejati tidak diukur dari jarak, melainkan dari kenangan, doa, dan kasih sayang. Teruslah mengasah bakatmu, teman. Dan jangan lupa jadi sahabat yang baik dimanapun kamu berada. Demikianlah drama anak kali ini dengan judul Jejak Roda, Jejak Sahabat. Dengan para pemain Banyu, Bian, Kinan, Zahra, dan Sahika dari Sanggar Teater Mutiara. Dan saya Farah sebagai host. Saya Farhan sebagai host. Dan kami juga dari siswa-siswi Sekolah Mutiara Jimbaran. Kami berdua pamit undur diri. Sampai jumpa dengan drama anak lainnya. Tetap di Idola Anak RRI Pro 1 dan Pasar. Dadah. Sampai jumpa.
Jatuh cinta. Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian? Ardi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, Bah. Sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta. Jangan salah, Rian. Bagus lagu ini. Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, Bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan beat, pasti seru. Ya kan? Masa, Rian? Kita coba yuk. Siap. Kepala, pundak. Mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia. Kepala, pundak, lutut, kaki. Congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh 2 orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hom Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak dialah yang menjadi pemenang. Pro 1 kanal informasi dan inspirasi ada di Denpasar, Hayamuruk 70. Kembali lagi di Idola untuk jelang siang kali ini. Saya Hapsar Nachwa masih mengisi ruang dengar Anda. Nah, tadi sudah kita dengerin sama-sama untuk acara Idola apa aja nih tadi ceritanya ya. Duh, ada yang nangis nggak? Ada yang sedih nggak? Ini kayaknya guru dramanya nih yang harus bertanggung jawab setiap tetesan air mata kita hari ini. Iya, di studio sudah hadir para pemeran-pemerannya ya. Kepencet, mohon maaf. Saya buka dulu fotonya. Untuk jelang siang ini kita ada Banyu sebagai tokoh utama petualangnya. Kemudian ada Zahra, ada Bian, ada Kinan, ada Sahika. Dan juga ada 2 host kita, ada Farhan sama Farah. Kita sapa-sapa dulu semua ya. Halo, apa kabar? Baik. Waduh, keren banget loh tadi semuanya mainnya luar biasa. Farhan sama Farah juga hostnya cakep banget. Waduh, aku merasa tersaingi. Nah, mungkin kita tanya di Farhan dulu deh. Gimana Farhan? Minggu lalu udah datang sempet ya ke sini ya? Iya, udah. Terus ada gitu sekarang sama teman-teman. Gimana nih kali ini partneran sama Farah? Susah nggak sih? Kalau ditanya sih susah, tapi kalau kita udah ada niat pasti gampang. Asik. Susah, tapi kalau udah niat bismillah dimudahkan gitu ya. Iya. Oke, kalau Farah gimana Farah? Minggu lalu nggak datang ya, terus sekarang nyoba gimana nih? Deg-degan atau pede dong? Ya gimana Farah? Ada deg-degan dikit, takut salah, ada takut belibet, tapi bisa. Oh, tapi bisa, mantap nih. Oke, kita ke ngobrol-ngobrol teman-teman lain ya, sama Banyu, sama Zahra, sama Bian, Kinan, sama Sahika. Nah, cerita hari ini adalah jejak roda, jejak sahabat. Menurut kalian nih, mulai dari Banyu dulu ya. Menurut kalian nih ceritanya gimana nih? Apakah bikin kita lebih menghargai sahabat atau merasa sedih aja gitu? Gimana nih? Dari Banyu mungkin? Iya, tapi
Saya cuma agak masalah dikit sih dengan suaranya. Oh, suaranya masalah dikit ya. Masalahnya Iya. gimana tuh? Bacanya ya dikit. Tapi kedengeran. Oh, nggak kedengeran gitu ya? Ya. Oke, nggak apa-apa. Yang berikutnya mungkin siapa mau menjawab? Gimana? Ceritanya bikin terharu atau ceritanya aku bingung? Yang mana nih? Siapa mau jawab? Silakan. Sahika. Iya, si Aika jawabnya apa nih ceritanya? Kalau ceritanya sih lumayan bagus ya. Terus juga jadi lebih gimana gitu loh kalau lagi bareng persahabatan atau jadi ya kayak lebih menghargai ikatan persahabatan. Menghargai ikatan persahabatan, luar biasa. Berikutnya siapa lagi nih mau jawab nih? Siapa mau jawab berikutnya? Sebelahnya mungkin? Saya deh mau jawab, Zahra. Boleh, Zahra silakan. Jadi ceritanya tuh ya bikin sedih ya karena temennya sahabatnya tuh pindah, tapi ya dari situ kita bisa belajar kalau biar bisa lebih menghargai teman gitu kan. Jadi kita baik ke dia sebelum dia pindah. Menurut Zahra sendiri, kalau misalnya baik sama teman itu supaya apa, Zahra? Supaya merasa senang, istilahnya tidak kecewa gitu pas mereka pergi, atau supaya mereka senang sama kita? Apa nih kalau menurut Zahra? Biar kita dapat pahala, terus teman kita kan jadinya seneng ya temenan sama kita karena kitanya baik ke dia dan dia baik ke kita. Oke, waduh, terima kasih loh Zahra. Ini input yang sangat bagus buat aku. Bahwa kita memang harus menghargai teman dan apa istilahnya supaya dapat pahala. Betul. Ada yang lain mungkin mau cerita? Ada? Atau kita ganti pertanyaan nih? Saya deh. Oh, boleh. Silakan. Pertanyaannya apa? Kalau dengar ceritanya tadi kan udah dibacain nih ceritanya. Menurut kamu ceritanya ya sedih-sedih aja gitu, atau istilahnya kamu merasa wah ada yang bagus nih dari ceritanya? Mungkin boleh kamu ceritain dari ceritanya. Menurut kamu apa? Jadi kan ada 5 orang sahabat yang harus berpisah karena 2 dari mereka itu harus pindah sekolah kan. Nah di situ kita diceritakan untuk lebih peduli dengan sahabat kita. Jadi lebih peduli sama sahabat ya. Kalau misalnya kamu yang pergi gitu, itu gimana tuh? Apa yang akan kamu siapin ke teman-teman kamu? Kayaknya nanti bakal ada perpisahan gitu deh. Perpisahan gitu ya. Kalau menurut kamu perpisahan itu harus nyiapin perpisahannya atau lebih harus siap datang ke tempat barunya menurut kamu, sayang? Kayaknya perpisahannya. Perpisahannya ya. Kenapa gitu? Karena mungkin temannya kita akan sangat merindukan kita. Iya benar juga ya. Mungkin aja nggak bisa balik lagi ke tempatnya lagi. Jadi memori indah harus dipersiapkan ya. Iya. Wah, pinter banget kamu. Betul sekali. Kita harus mempersiapkan memori baik supaya banyak hal baik yang jadi pengingat untuk kita semua ya. Oke, siapa nih belum jawab nih? Nggak kelihatan dari sini soalnya. Siapa belum kebagian jawab? Atau sudah semua nih? Kalau udah semua kita break dulu gitu. Jadi nanti kita ganti pertanyaannya. Saya. Siapa saya ini? Vina. Kinan ya Allah, mohon maaf Kinan. Kinan kan ini tadi juga kebagian di ceritanya tuh gitu. Kinan, kalau menurut Kinan, misalnya punya teman berpisah sama Kinan gitu, Kinan tuh pengen memorinya tentang apa? Memorinya tentunya tentang kebahagiaan, serunya itu main bersama gitu. Kalau di sekolah tuh kan teman banyak banget Kinan.
Terus Kina udah pernah nggak sih ngalamin temennya tiba-tiba mau pindah sekolah gitu, oh aku mau pindah rumah, oh aku mau pindah kota, pernah ngalamin nggak sih sendiri Kinan? Pernah. Oh pernah. Waktu kelas berapa tuh? Waktu kelas berapa ya itu? Kelas 4 ada temen itu dia pindah sekolah. Terus gimana Kinan waktu dia pergi? Kinan rasanya kecewa atau sedih atau gimana? Ya sedih, ya temennya berkurang gitu. Tapi kebetulan itu yang pergi temennya laki-laki. Oh gitu, jadi sedih karena temennya berkurang gitu ya. Terus kan ke depan Kinannya kan nama temen nih banyak nih. Menurut Kinan teman yang pergi itu menggantikan apa, teman yang baru-baru ini menggantikan teman yang pergi nggak sih? Kayaknya kurang menggantikan ya. Kurang menggantikan ya. Ada berarti setiap teman tuh punya tempat di hati ya Kinan ya. Gitu. Waduh, luar biasa nih ya. Dari Kinan kita belajar juga bahwa walaupun orang-orang di hidup kita silih berganti, bukan berarti mereka tergantikan dengan mudah ya. Bahkan selalu ada celah gitu, atau istilahnya tempat di hati untuk teman-teman kita yang pergi dan mungkin belum tentu kita ketemu lagi, atau mungkin suatu saat ketemu lagi, dan mereka akan tetap di hati kita walaupun mungkin tidak di keseharian kita. Moga-mogahan kita selalu dapat manfaat ya dari teman-teman kita di sekeliling kita. Amin. Oke, kita break dulu sejenak nih. Jangan kemana-mana, pastikan terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita akan kembali yang setelah yang berikut ini. Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas? Iya maaf Mak. Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya. Maaf Pak Dira nggak sengaja. Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele, tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar. Waktunya kentongan. Tas siaga bencana atau TSB merupakan tas tahan air atau waterproof yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lain. Tujuan TSB adalah sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang dan memudahkan kita saat evakuasi menuju tempat aman. Isi tas siaga bencana antara lain uang cash secukupnya untuk pembekalan selama kurang lebih 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, kotak obat-obatan atau P3K seperti obat-obatan pribadi dan obat-obatan umum. Pakaian untuk 3 hari seperti pakaian dalam, celana panjang, jaket, selimut, handuk, jas hujan, dan sebagainya. Perlengkapan mandi seperti sabun mandi, sikat gigi dan odol, sisir, cotton bud, dan sebagainya. Alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala atau headlamp, korek api, lilin, dan sebagainya. Surat-surat penting seperti surat tanah, surat kendaraan, ijazah, akte kelahiran, dan sebagainya. Masker, peluit, alat bantu pernafasan untuk menyaring udara kotor atau tercemar. Alat bantu untuk meminta pertolongan saat darurat seperti radio atau ponsel beserta baterai, charger, atau powerbank. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Mereka kira aku hanya insan kecil, tak tahu tak mengerti apa-apa. Tapi mungkin ku ini
Mereka sangka ku hanya insan kecil yang kau takut langsung menagih. Tapi ku lebih berani dari yang kau bayangkan. Ku hanya insan kecil lalu diri untuk mengerti rasa. Lihat saja sendiri diriku ini banyak yang suka. Tapi cintaku setinggi angkasa. Besar, tapi mimpiku sebesar benua. Walaupun insan kecil, bukan berarti ku tak bisa lakukan apa yang orang besar tak bisa. Here we go like this, come on. Terbangkan cita ke angkasa, raya bagi rakyat terbang, go go go. Kita melangkah ke atas langit, let it go, you rock. Get it, yo yo, mungkin. And your voice samakan suaranya. Yes boy, mainkan. Hey Gio, let's do it yo. Jangan go me. We gotta have some fun up above the sky. Kini rola rebat, kau takut langsung menangis. Mereka bilang ku hanya insan kecil, ku mengerti rasa. Tapi lihat saja sendiri, aku ini banyak mereka suka. Walau badanku tak tinggi, tapi cintaku setinggi angkasa. Walaupun belum besar, tapi mimpiku sebesar benua. Walau badanku tak tinggi, tapi cintaku setinggi angkasa. Walaupun belum besar, mimpiku sebesar benua. Jangan lupa untuk selalu tersenyum. Kawan, apa kabar kamu hari ini? Ku selalu Iya, kembali lagi di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Denpasar. Hai Muruk 70. Kita kembali di Idola. Iya, tadi sudah kita ngobrol bareng adik-adik ya dari Sekolah Mutiara. Ini dua gabungan loh, dari klub drama sama klub public speakingnya. Ya, kita ngobrol-ngobrol lagi nih sekarang. Mungkin ke Farhan dulu ya, sama Farah ya sebagai host. Kira-kira berikutnya udah siap nggak untuk apa namanya? Mungkin sesi selanjutnya gitu. Gimana Farhan sama Farah? Farhan, siap nggak untuk nge-host acara-acara selanjutnya? Siap dong. Siap dong, asik. Yang bikin naskah ngomong-ngomong siapa Farhan? Sudah pasti guru kita. Oke, berarti Farhan tugas berikutnya nih Pak Guru untuk disuruh bikin naskah sendiri. Wah, saya sudah menemukan tantangan baru. Farah gimana Farah? Waktu itu naskah yang bikin siapa? Yang bikin naskah Pak Wandi. Oh, Pak Wandi. Oke, sekarang gilirannya Pak Wandi. Baik, berikutnya berarti Pak Wandi, Pak Guru Oman, mungkin boleh ya adik-adik dikasih tugas bikin naskah sendiri. Kita nantikan, nanti Pak Oman sama Pak Wandi bagian aja ya. Nanti saya bagian mendengarkan. Iya, kalau untuk adik-adik yang main drama nih, kalau misalnya berikutnya ada pengen topiknya tentang apa? Cerita dong satu-satu mungkin. Dari siapa dulu boleh? Dari saya.
Boleh. Kinan. Oke, Kinan, cerita. Kalau misalnya berikutnya ada penampilan drama nih, maunya tentang topik atau tema apa? Sebenarnya saya boleh apa aja. Cuma suka cerita tuh yang apa sih genrenya? Biasanya Kinan sukanya tuh genrenya tuh yang kerajaan. Oh, aku setuju. Oke. Baik, berarti kalau Kinan pengen genrenya tentang kerajaan ya. Kinan mau jadi ratunya atau jadi prinsesnya? Mau jadi apa ya? Apa ya? Pengen jadi antagonisnya deh. Oh, antagonis, satria gitu ya, boleh juga ya. Antagonis lah pokoknya ya. Waduh, sudah ditemukan nih karakternya nih ya. Berikutnya siapa? Saya. Siapa nih? Sahika. Sahika. Kalau misalnya berikutnya mau tema tentang apa nih, Sahika? Benarnya sama sih, apa aja boleh. Tapi kalau aku lebih suka ke yang kayak persahabatan. Persahabatan ya, bagi kepompong. Oke, berikutnya siapa nih? Saya. Bian. Bian. Kalau mau tema berikutnya maunya temanya apa nih, Bian? Bian juga boleh sih, terserah mau ceritanya apa aja. Tapi kayaknya menurut Bian maunya ceritanya kayak alam-alam gitu loh. Alam. Kayaknya contoh apa tuh contohnya, Bian? Hutan atau taman? Hutan aja. Hutan. Ceritanya tentang apa? Apakah sebuah kerajaan di hutan belantara Indonesia gitu atau gimana? Bukan ya, apa dong? Tentang kayak hewan-hewan yang ada di hutan itu loh. Oh, fabel ya berarti ya, cerita Ya. tentang hewan ya gitu. Berarti seekor cendrawasih bernama Bian hari ini sedang berjemur di bawah matahari. Suara cendrawasih bagaimana, Bian? Nggak tahu. Sama aku juga nggak tahu. Oke, berikutnya siapa nih? Saya. Siapa? Zahra. Kalau misalnya mau cerita, tema berikutnya tentang apa nih, Zahra? Jujur pengen sih cerita horor gitu ya. Ih, seru banget. Iya bener, cerita horor. Cerita horornya kayak gimana tuh? Rumah hantu atau kerajaan hantu atau hutan berhantu? Apa nih? Jujur lebih suka kayak teror gitu sih. Teror. Contohnya kayak gimana tuh ceritanya tuh? Contohnya diteror sama kuntilanak. Kuntilanak, oke, bisa Pak Wandi mah apa yang nggak bisa ya, bisa. Oke, Ya berarti dong. kita sudah mendata ya, satu tentang kerajaan, satu tentang fabel, ada yang nelpon. Bentar. Saya harus berpikir dulu tombolnya yang mana. Oh, ini dia. Oke, kita angkat teleponnya dulu. Halo, Pro 1. Halo, Pro 1. Halo, Pro 1. Iya, kita masih menanti. Mohon maaf ya, masih kurang familiar. Bener kan ya? Begitu kan? Ada yang salahkah? Iya, dengan siapa di mana? Melakukan tebak-tebakan boleh nggak ya? Kenapa? Adik ingin jawab boleh. Oke, dengan Bapak siapa di mana? Ini kakek Roy. Kakek Roy, di mana Kakek Roy? Ini Ayan. Di Ayani. Kakek Roy udah dengerin tadi nggak drama anak-anaknya, cucu-cucunya? Waduh, terima kasih loh Kakek Roy. Nah, Kakek Roy punya pertanyaan nggak? Ini ingin memberikan tebak-tebakan aja. Oke, boleh kasih tebak-tebakan tapi ada syaratnya Kakek Roy. Nggak boleh susah. Ini, tebakannya begini. Berbaris bukan prajurit. Berbaris bukan prajurit. Bukan seorang ratu dan raja atau pengantin. Sebentar. Pelan-pelan Kakek Roy. Berbaris bukan prajurit. Iya.
Terus? Dikipas bukan ratu atau raja. Atau Dikipas pengantin. bukan ratu atau raja atau pengantin. Itu aja kata petunjuknya. Apakah itu? Tolong jawab ya adik-adik. Oke, terima kasih Kakek Roy. Betul, menjawabnya dikasih hadiah. Apa hadiahnya Kakek Roy? Sebuah lagu. Pinter banget Kakek Roy. Saya yang suruh nyediain hadiahnya. Oke, nanti saya kasih hadiah lagu. Tolong dijawab ya. Oke Kakek Roy, terima kasih. Semoga semua adik-adik sehat semua. Amin. Dan Sarina semoga sehat selalu. Amin, terima kasih Kakek Roy. Waduh. Oke. Sudah pulang nggak ya? Iya, terima kasih Kakek Roy ya. Terima kasih. Itu dia tuh tebakannya adik-adik. Berbaris bukan prajurit, dikipas bukan ratu atau raja atau pengantin. Apakah itu? Oke, nggak boleh ada yang ngasih tahu. Guru-gurunya nggak boleh ngasih tau. Curang nih. Ayo, apa yuk? Kesatria. Bukan. Ingat, berbaris bukan prajurit. Dikipas bukan ratu atau raja atau pengantin. Sate. Pintar. Siapa tuh yang jawab tuh? Farhan ya? Kok bener? Bener. Iya kan berjajar. Mereka bukan prajurit. Dikipasin. Bukan ratu raja tapi makanan. Pinter banget Farhan. Kakek Roy juga pinter ya. Udah bisa ngasih pertanyaan tebak-tebakan nih Kakek Roy. Wah hebat. Farhan mau lagu apa nih? Lagu anak-anak ya Farhan ya. Lagu apa? Lagu aduh. Janganlah. Lagu anak-anak aja. Ya lagu anak-anak. Lagu anak-anaknya aku kasih pilihan deh biar nggak bingung mau lagu daerah atau lagu pop biasa. Daerah. Mau Soleram, Aku Due Pite, Tekotek, atau Mejangeran. Mau yang mana? Tekotek. Oke, tekotek ya. Oke deh, boleh. Oke deh, siap. Waduh, adik-adik luar biasa ya. Jadi inget ya, tadi udah di request adalah tema terkait kerajaan, tema terkait fabel atau cerita tentang hewan-hewan di hutan, sama horor. Ada lagi yang temanya belum aku sebutkan nggak? Banyu. Mau tema apa Banyu? Wah, temanya Bayu pengen tema apa gitu? Liburan umroh. Liburan umroh, Masya Allah. Aduh Bayu, ajak aku. Aku mau ikut. Udah, Oke. aku beliin tiketnya. Masya Allah, amin. Aduh ya Allah, rezeki dari mana ini dibeliin Banyu tiket, Masya Allah. Pak audiens denger ya, Banyu mau beliin aku tiket umroh. Jadi kita bisa bikin cerita bareng lagi Banyu ya. Cerita bareng ya. Iya boleh. Oke adik-adik, kita udah sampai di menit-menit terakhir perbincangan kita. Kita catat ya temanya, udah ada kerajaan, horor, fabel, sama tema perjalanan umroh ya. Nah, ini kan kita udah sampai di segmen terakhir nih. Harapan ke depan kan kita akan aplikasikan ya guru-gurunya untuk tema-tema ini ke depannya gitu. Udah disebutin satu-satu. Tapi masih ada pertanyaan nih. Kita mau salam-salam nih sekarang sebagai penutup ya. Mulai dari Farhan dulu. Ke kamera ya dadanya ya. Nanti Farhan mau salam buat siapa boleh sebutin aja. Dadanya ke kamera ya, lambaikan tangannya. Sebutin nama. Saya. Dari Farhan nanti geser ke Farah terus muter sampai akhir ke Banyu. Saya Farhan. Saya Kinan. Saya Bian. Saya Zahra. Saya Saika. Saya Banyu. Terus jangan lupa dong lambaikan tangan di kamera. Nonton ya berikutnya gitu. Ya, jangan lupa ditonton nanti kalau kita tampil lagi. Yeay, tepuk tangan dong buat kita semua. Yeay. Oke, sekali lagi terima kasih adik-adik sudah hadir di studio Persaudara dan Pasar. Mudah-mudahan minggu depan kita sudah wujudkan, atau istilahnya berikutnya kita sudah wujudkan salah satu dari tema-tema yang sudah disebutkan tadi ya. Nanti aku tunggu lah hasilnya.
produksinya. Oke, sampai di sini dulu perbincangan kita di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Denpasar untuk Idola. Jangan kemana-mana, terus bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar. Saat lagi kita akan haturkan Puji Trisanya dan juga Warta Berita dari Jakarta. Dan saya masih pastinya menemani ruang dengar Anda, Hapsari Nachwa, di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ini dia lagu dari juara kita siang hari ini dengan jawaban sate dari kakek yang sudah memberikan tebak-tebakan ya. Tekotek anak ayam.